Semua usaha itu ada risiko, tapi gimana kita ngembangin solusinya aja. Jadi mencari solusi dari suatu masalah itu yang paling penting banget sih. Jadi semenjak kita switching ke dari offline ke online, kita mengalami peningkatan sampai 90-100 juta per bulannya. Nama saya Benny Santoso, usia 26 tahun, asalnya Solo. Jadi kebetulan udah merantau di Bali sejak 2013, terus udah 8 tahun di Bali. Gitu. Usahanya kebetulan produksi tempe. Nah, tapi tempenya kita kasih inovasi nih, sesuai namanya Ini Tempe Bali, INI, Innovate New Idea with Tempe. Jadi awal mula terinspirasi dengan produk tempe ini karena ada proyek kuliah. Jadi ketika itu membuat tempe rasa keju. Terus saya kan emang bidangnya culinary management. Sempat kerja di berbagai restoran dan hotel. Ternyata banyak orang hotel tuh interest dengan produk lokal. Kayak kamu nggak usah belajar western atau yang lain dulu. Pelajarin dulu rootnya kamu, resep-resep Indonesia. Terutama bahan-bahan lokal nih. Nah, semenjak itu iseng kan, wah tertarik tempe bisa diapain lagi ya, kita pengen explore lagi nih. Akhirnya nyoba buat tempe, produksi, dan kemudian jual. Ternyata mengalami kendala bahwa tempe nggak tahan lama. Akhirnya kita inovasi nih, bisa bikin produk apa yang tahan lama, tetapi tetap mengangkat value atau nilai dari tempe. Akhirnya muncullah cookies tempe. Untuk proses pembuatan tempe di Ini Tempe Bali kita membutuhkan proses yang cukup lama. Misalnya dari proses pembuatan tempenya kita butuh 5 hari. Nah, kenapa kok 5 hari? Karena kita pengen jaga konsistensi kualitasnya nih. Nah, dari yang pertama adalah perendaman kedelainya selama 2 hari. Kemudian setelah itu dicuci, direbus sampai matang, kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, udah dingin, kita campur sama ragi. Fermentasi, dan jadilah tempe. Baru kita olah menjadi produk-produk yang lain, misalnya coklat tempe, kue kering tempe, dan produk lainnya. Kerugian pernah, terutama di awal-awal produksi, jadi kita nyoba R&D itu sampai 25 kilo kedelai untuk membuat tempe. Jadi itu gagal terus. Akhirnya kita mencari solusi, cari SOP-nya yang tepat, sampai berhasil. Kendalanya terutama ketika COVID, ya itu pasti terjadi penurunan lumayan drastis, terutama di Bali. Akhirnya kita switching, mau nggak mau belajar di awal nih, belajar online, digital ads, konten, kemudian marketplace maupun website. Jadi semuanya belajar di basic. Akhirnya kita pivot dan switching semua. Semua usaha itu ada risiko, tapi gimana kita ngembangin solusinya aja. Jadi mencari solusi dari suatu masalah itu yang paling penting banget sih. Jadi aku kalau di Ini Tempe Bali kita punya 3P, bukan Profit People Planet, tapi Passion, sabar, Passion, hasrat gairahnya, kemudian Persistent, semangat daya juangnya, dan ditambahin A, jadi Adopt, harus beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Nggak boleh kita kayak merenung, ngikutin aja flow-nya, tapi kita harus upgrade nih, harus berubah nih. Lihat situasinya, kalau memang tidak memungkinkan, kita cari jalan keluar gitu. Sejauh ini ada kompetitor, ada, tapi kita put inovasi terus untuk menjadi yang terdepan gitu. Misalnya nih, kita ada produk yang emang orang lain belum pernah buat, misalnya protein ball, itu basisnya pakai tempe. Ada juga coklat tempe, dan kita lagi develop yang baru, ada instan tempe gitu. Jadi put inovasi dan berkembang terus, upgrade. Kita sesuai namanya Ini Tempe Bali, Innovate New Idea with Tempe, kita put inovasi. Misalnya kita buat tempe rasa keju, tempe mentah, ada rasa kejunya. Bayangin teman-teman makan tempe, teksturnya tempe, tapi ada rasa cheesy-nya. Terus kita juga bikin tempe protein bar. Jadi kita put always inovasi, sesuatu yang unik. Kita per hari random karena produksinya tiap hari beda-beda, tapi biasanya sampai 200 pack untuk satu produk. Nah, kita untuk tempe mentahnya pun produksi di hari Senin maupun Rebo. Biasanya untuk satu bulannya kita membutuhkan sekitar 200 kilo kedelai.
Kita ada kue kering dari tempe, ada keripik tempe, ada tempe protein ball, tempe instan, coklat tempe maupun tempe mentahnya. Nah, tempe mentahnya kita bikin sendiri. Habis itu kita olah menjadi produk snack. Untuk tempe mentah kita range-nya dari 1.500, tapi untuk snacknya kita range-nya dari 20.000 sampai 37.000. Kita udah ada di retail maupun online, website dan marketplace, Tokopedia, Shopee, maupun kita supply juga ke hotel. Jadi udah masuk ke hotel nih, tempe, wah ternyata produk olahan tempe bisa masuk hotel juga ya. Contohnya Four Seasons maupun Renaissance. Respon dari pembeli, menurut mereka ini produk yang unik, sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Dan rasanya juga mereka oke, wah ternyata tempe bisa diolah dari kue kering ya. Oh, tempe bisa dimix ke coklat ya. Kita untuk penjualan saat ini lebih banyaknya ke arah online. Jadi tiap hari nggak tentu, karena kita pengiriman sejauh ini online maupun ke retail. Tapi untuk produksi, kita biasanya produksi untuk snack itu bisa sampai 200 pack per hari. Dan produksinya tiap hari beda-beda. Ada yang keripik, ada yang kue kering, jadi jadwalnya beda-beda. Kita orderan biasanya sampai ribuan juga, tapi biasanya kirimnya pencar-pencar. Gitu. Jadi kita ada estimasi dulu, ini ordernya harus nyiapinnya berapa hari, kita produksinya berapa hari. Jadi biasanya random juga sih, tapi pengiriman sejauh ini terbanyak di Bali sama di Jakarta. Jadi ketika kita switching ke online, kita rata-rata average 90-100 juta per bulannya. Tapi itu juga naik turun, tergantung seasonnya juga. Nah, tapi karena online menurut saya lebih stabil. Kita sih udah ikut beberapa lomba juga, udah sempat menang juga beberapa lomba, terutama di Bali ya, untuk sektor entrepreneurship. Kemudian juga kita sempat ikut untuk acara workshop Ubud Writer Festival maupun Ubud Food Festival. Jadi kita bikin tempe workshop internasional nih. Pesertanya biasanya dari negara asing, misalnya Australia, Amerika. Ternyata feedbacknya mereka tuh bagus, kayak wah kamu tuh harus bangga banget nih sebagai orang Indonesia punya produk tempe yang di negara asing tuh diagung-agungkan gitu. Harapannya kita pengen punya tempat wisata di Bali yang lebih proper. Jadi orang bisa datang ke Bali belajar nih buat tempe, terus juga bikinnya juga, ngolahnya juga. Wah ternyata tempe bisa dikasih coklat ya, jadi produk yang unik. Jadi kita pengen di Bali ini ada pusat pembelajaran tempe, edukasi juga. Sukses itu adalah bisa bahagia. Nah, kadang kan ada orang ingin pencapaian targetnya berapa. Kita butuh target itu penting banget, tapi sometimes kita juga harus ingat kita tuh butuh bahagia. Kalau uangnya banyak tapi nggak bahagia, belum sukses namanya. Jadi yang penting tahu kadar cukupnya di mana. Gitu. Pesan untuk anak muda adalah punya 3P plus 1A. Passion, sabar. Jadi kalau mau usaha tuh ya sabar gitu kan. Butuh timing yang tepat. Kemudian passion, punya hasrat, gairah tentang apa yang disuka. Kemudian harus tahu strength-nya apa, kelemahannya apa di usahanya tersebut maupun di personalnya orang yang menjalankan usaha. Kemudian persisten, semangat daya juang. Kayak bayi itu kan kalau mau latihan berjalan maupun berangkat kan jatuh terus. Tapi mereka patah semangat tuh coba dan coba. Jadi harus punya daya juang terus. Kemudian beradaptasi dengan lingkungan yang terjadi. Misalnya dengan COVID, kita diwajibkan untuk mengurangi offline, kita switching ke online. Jadi kita juga harus berani untuk pivot gitu. Untuk produk kita bisa kepoin IG-nya @initempeid, kemudian bisa cek juga Tokopedia maupun Shopee Initempe Bali Official dan website initempebali.co.id. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga cerita saya bermanfaat dan menginspirasi audiens sekalian. Langsung aja subscribe channel Semoga Sukses, klik like, kemudian share ke teman-teman kalian. Oke? Cintai produk lokal dan banggalah dengan produk lokal, terutama tempe. Nama saya Benny Santoso dan semoga sukses.